Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmadayanti Amarta dan rekan saya Nurlaili Mufidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Akad Salam dan Istisna serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Dan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian akad salam. Akad salam adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Dengan bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tetapi bedanya yang dihutangkan bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan secara tunai. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Umumnya, transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti komoditi pertanian oleh bank kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Dasar hukum akad salam yang pertama yaitu Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu hadis, artinya, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun, beliau berkata, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun akad salam, ada penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sigat atau lafaz akad. Syarat akad salam, jenis objek jual beli salam harus jelas, sifat objek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Aplikasi akad salam dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi akad salam dalam bank, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan. Pembiayaan ini pada umumnya dilakukan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian. Sekilas, pembiayaan ini mirip dengan ijon, namun dalam transaksi ini, baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua, apabila hasil produksinya diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang yang sesuai pesanan. Yang ketiga, mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga. Aplikasi akad salam paralel dalam lembaga keuangan syariah. Dalam teknis perbankan, barang yang dibeli oleh bank seperti padi, jagung, dan cabai tidak dimaksudkan sebagai inventory, sehingga bank melakukan akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Inilah yang dikenal sebagai salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama, dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Dalam pelaksanaan transaksional salam paralel adalah suatu transaksi di mana bank melakukan dua akad salam dalam waktu yang sama. Dalam akad salam pertama, bank melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang dengan pembayaran di muka, dan pada akad salam kedua, bank menjual lagi kepada pihak lain dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.
Pelaksanaan kewajiban bank selaku muslim ilahi dalam akad salam kedua tidak tergantung pada akad salam yang pertama. Faktor yang mempengaruhi akad salam dalam perbankan syariah, yang pertama, tingginya resiko. Resiko selalu ada dalam dunia bisnis, semakin tinggi tingkat resikonya, semakin tinggi pula tingkat keuntungannya. Begitu juga pada perbankan, baik konvensional maupun syariah, sangat berhati-hati dalam resiko. Produk perbankan syariah tidak semuanya memiliki resiko yang berbanding lurus dengan keuntungan, seperti halnya akad salam. Bagi bank, akad salam ini memiliki resiko yang tinggi, tetapi tingkat keuntungannya tidak tinggi. 2. Banyak alternatif akad pembiayaan. Akad murabahah menjadi akad yang dominan digunakan. Terlihat dari jumlah pembiayaan yang sangat tinggi daripada akad-akad lainnya. Aplikasi murabahah lebih mudah dibandingkan aplikasi akad lainnya. Maka dari itu, tentu pihak bank maupun nasabah juga lebih memilih sesuatu yang lebih mudah dan menguntungkan dalam bertransaksi. 3. Keterbatasan sumber daya manusia. Pada perbankan syariah, sumber daya manusia yang benar-benar paham terhadap prinsip-prinsip syariah itu masih kurang. Problem sumber daya manusia ini memang menjadi penentu. Jika para perbankan syariah telah memiliki sumber daya manusia yang benar-benar paham bagaimana prinsip transaksi syariah, maka seharusnya sudah bisa mengaplikasikan akad-akad transaksi syariah. 4. Kurangnya kontribusi dari akademisi. Akademisi memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan produk bank syariah, agar bank syariah dapat mempunyai model untuk menjalankan usaha atau pembiayaan kepada masyarakat. Kontribusi dari akademisi itu sangat penting bagi bank syariah. Bagaimana akademis membuat suatu model usaha pembiayaan bagi masyarakat agar masyarakat bisa tertarik kepada pembiayaan akad salam dengan model yang dibuat oleh akademisi tersebut. 5. Skala ekonomi bank syariah yang masih kecil. Bank syariah berfungsi sebagai investor, yaitu menyalurkan dana yang sudah terhimpun untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta pada sektor yang produktif. Bank syariah belum menyalurkan dana berdasarkan akad salam. Hal ini karena dana yang dimiliki bank syariah masih kecil, sehingga bank lebih memilih menyalurkan pada pembiayaan yang risikonya rendah dan keuntungannya sudah jelas seperti halnya murabahah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin lanjutkan materi dari teman saya, dia Rahmadayanti. Pengertian istisna. Istisna berasal dari kata sana'ah yang artinya membuat sesuatu dari definisi lainnya. Istisna adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama atau orang yang memesan meminta kepada pihak kedua atau orang yang membuat atau produsen untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut mustahni, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut sani, dan sesuatu yang menjadi objek akan disebut musnu atau barang yang dipesan atau dibuat. Jual beli istisna menyerupai jual beli salam. Namun, dalam istisna pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali atau termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Baik, berlanjut ke materi berikutnya yaitu dasar hukum istisna. Dalam buku fikih muamalah oleh Ahmad Wardi Mukhlis dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad istisna diperbolehkan atas dasar akad as-salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk istisna. Di antaranya syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga atau alat pembayaran di dalam majelis akad, seperti halnya akad salam. Menurut Syafi'iyah, istisna itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat atau dipesan, ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.
Karena istisna merupakan akad jual beli, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada istisna. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istihsan karena alasan berikut. Yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. Kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga, istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Baik, untuk rukun istisnanya di sini ada 3. Yang pertama, pelaku akad, yaitu mustasni atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, objek akad, yaitu barang yang bisa disebut masnu dengan spesifikasinya dan harganya. Ketiga, sigot, yaitu ijab dan kabul. Nah, beranjak kepada syaratnya di sini istisna ada 4, yaitu jual beli istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Kedua, jual beli istisna dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Ketiga, dalam jual beli istisna, diidentifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Yang keempat, pembayaran dalam jual beli istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Baik, di sini aplikasi akad istisna dalam lembaga keuangan syariah. Dalam produk istisna menyerupai produk salam, tetapi dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran di akhir. Yang pertama, istisna dalam bentuk syariah umumnya diaplikasikan pada pembayaran manufaktur atau konstruksi. Kedua, oleh karena istisna merupakan kontrak pemesanan antara pembeli dengan produsen yang barangnya harus diproses terlebih dahulu untuk pengadaannya karena barangnya belum ada. Untuk aplikasi istisna paralel dalam lembaga keuangan syariah di sini, istisna paralel merupakan transaksi pembelian atas barang pasti oleh nasabah untuk lembaga keuangan syariah. Pembelian tidak secara langsung dengan melakukan bagian barang. Akan tetapi, nasabah hanya memberikan spesifikasi barang. Kemudian lembaga keuangan syariah memesan barang yang diminta nasabah untuk pesta ketiga atau produsen. Biasanya, lembaga keuangan syariah melakukan pembayaran atas barang tersebut secara uang tunai. Barang tersebut kemudian dijual untuk konsumen atau nasabah untuk konsumen atau nasabah biasa secara uang tunai atau secara langsung. Baik, beranjak kepada slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan istisna dalam perbankan syariah. Di sini ada 3. Yang pertama, masalah pengakuan margin keuntungan yang ada pada lembaga keuangan syariah. Bank belum dapat mengakui margin keuntungan dari angsuran nasabah sebelum proyek selesai, sehingga uang bank akan tertahan dan tidak dapat berputar yang mengakibatkan kerugian pada bank. Yang kedua, terbatasnya sumber daya insani, yaitu SDI. Kekurangannya SDI di sini justru terjadi pada level middle dan top management. Fakta menunjukkan sebagian besar SDI tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan karena pengetahuan yang kurang terhadap prinsip-prinsip syariah dan akan mengamburkan visi dan misi perbankan syariah itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya proses sosialisasi. Sampai-sampai saat ini sosialisasinya belum insentif dilakukan walaupun beberapa media tertentu sudah menyajikan informasi tentang perbankan syariah, akan tetapi penyebarannya masih relatif terbatas. Baik, sampailah kita di penghujung materi kita selanjutnya, yaitu penutup. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah melihat dan menonton video kali ini.
Semoga materi yang saya dan teman saya sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para penonton atau para pendengar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.